Selamat jumpa kembali subscriber dan viewers. Kita akan belajar kembali firman Tuhan yang penuh dengan rahasia. Dari waktu ke waktu kita akan mendapatkan pelajaran baru, hikmat baru dari Tuhan. Kali ini kita akan membaca dari Matius 6 ayat 6. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saya yakin dan percaya betul bahwa setiap orang Kristen sudah pernah mendengarkan ayat ini. Ayat ini sangat populer ya, sejak di sekolah minggu sudah diajarkan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apalagi yang mau dibahas dari kalimat yang sudah sangat jelas ini ya. Baik, kita akan coba belajar firman Tuhan ini ya. Saudaraku, saya akan bagikan sesuatu untuk saudara. Tempat tersembunyi ya, artinya ketika kita berdoa supaya jangan terkesan kita itu pamer ya. Ini baru pembukaan loh saudara, jangan cepat-cepat skip ya. Supaya tidak kelihatan pamer berakibat sombong rohani ya. Kita mungkin sudah sering di Indonesia melihat orang berdoa di tempat-tempat yang terbuka. Yesus melarang kita melakukan hal demikian. Disuruh kita masuk ke dalam kamar, tempat tersembunyi ya saudaraku. Nah, lalu apa lagi? Tempat tersembunyi itu apa sih saudaraku? Di dalam diri kita ada nggak yang tersembunyi? Ada saudaraku, dan itu seringkali menjadi area di mana setan iblis itu bermain. Ya, apa itu yang tersembunyi? Ketika kita tidak mengatakan apa yang sebenarnya, artinya kita telah menyembunyikan sesuatu di situ. Ya, kita tidak mengatakan sesuatu dengan sebenarnya. Allah kita ini bukan Allah yang senang dengan orang lebay. Sehingga ketika kita berdoa dengan kata-kata yang indah, lalu kita merasa itulah doa yang baik dan benar. Doa itu harus berisi kejujuran saudaraku. Saudara ketika berdoa, Tuhan engkau sungguh baik dalam hidupku. Benar nggak itu saudaraku? Benar nggak? Saudara merasakan itu? Kalau tidak benar, artinya doamu itu lebay. Engkau mengatakan engkau sungguh baik dalam hidupku, tetapi setiap hari engkau berkeluh kesah. Artinya engkau sedang berdoa dengan lebay. Doamu tidak jujur. Nah, Allah sedang melihat yang tersembunyi itu, yang tidak jujur itu. Mulai paham saudara ya? Gitu. Jadi kita itu berdoa harus apa adanya. Kalau saudara merasakan kecewa, katakan Tuhan, aku kecewa. Saudara merasakan kekurangan, katakan, Tuhan, aku merasakan kekurangan. Jangan pura-pura cukup. Ini yang sering terjadi, bukan? Kita berdoa dengan mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hati kita, hanya supaya terdengar indah, supaya terdengar rohani. Kita ini di hadapan Tuhan saja berbohong. Bagaimana doa kita bisa dikabulkan? Allah itu tidak suka dengan orang lebay. Dia senang dengan orang yang tulus hati. Ya, jujur. Apa yang saudara rasakan, itu yang dikatakan. Jangan yang tidak dirasakan dikatakan. Ya. Oh Tuhan, engkau sungguh besar. Sungguh nggak engkau merasakan Tuhan itu besar dalam hidupmu? Banyak kali kan kita melakukan sesuatu atas apa yang kita pikir. Di mana letak Tuhan Maha Besarnya? Nah, ini kan firman Tuhan dari dulu cuma dipandang sebagai masuk kamar, berdoa tempat tersembunyi. Tersembunyi yang dimaksud di sini bukan cuma ruangan, saudara. Yang di dalam hatimu itu loh. Apa yang kau sembunyikan di hadapan Tuhan? Paham ya saudara ya? Iya, kalau udah paham, serem ya. Iyalah, karena kita di hadapan Tuhan barangkali sudah seringkali melakukan hal yang seperti itu. Kita tidak jujur di hadapan Tuhan.
tetapi kita berharap diberkati oleh Tuhan. Iya. Seolah-olah Tuhan tidak tahu isi hati kita yang sebenarnya. Bahkan kita mengkamuflase lagi, mengatakan Allah kan tahu apa yang ada dalam hatiku, apa yang aku perlukan, maka tidak perlu aku utarakan. Itu tipu daya, saudaraku. Engkau harus katakan apa yang kau perlukan di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura nggak butuh. Ya, saudaraku. Kali ini saudara mendapatkan pengajaran lagi dari Matius 6 ayat 6 ini, bahwa yang dimaksud di dalam ayat ini bukan cuma ruangannya yang tertutup tidak terlihat orang, tetapi apa yang di dalam hatimu yang tersembunyi itu yang harus engkau sampaikan kepada Tuhan apa adanya. Jangan pura-pura cukup. Katakan, Tuhan, aku masih kurang. Terima kasih atas yang sudah Engkau berikan hari ini, tapi aku masih perlu lagi. Itu lebih bagus dari pura-pura cukup. Apalagi pura-pura kaya. Pura-pura diberkati. Ya, saudaraku, kalau kita pura-pura artinya kita munafik. Orang munafik masa akan mau dijawab Tuhan? Tidak ya, saudaraku ya. Jadi mulai hari ini, bukan cuma masuk kamar, tetapi katakan apa yang tersembunyi di dalam hatimu, ya, sejujur-jujurnya kepada Tuhan Yesus, supaya hidupmu dipulihkan, ya, dimerdekakan. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Kita jumpa lagi di renungan yang akan datang. Haleluya. Amin.